Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Hamdan wa syukran lillah allazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu syaitanu minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu illallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahi kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat bertauhid, dan nikmat Islam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkahnya hingga akhir hari kiamat kelak. Kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sholat Jumat untuk senantiasa memperbanyak aktivitas yang memompa bertambahnya derajat iman dan takwa kita, memperbanyak muhasabah diri, dan memperbanyak istighfar di setiap waktu dan tempat. Mari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Sebab takwa adalah jalan kemenangan. Takwa adalah jalan yang dapat membahagiakan jiwa-jiwa manusia di dunia fana ini. Hanya dengan takwa, kemenangan akan dapat diraih oleh manusia di akhirat kelak. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an melainkan sebagai petunjuk bagi hamba-hambanya dalam meraih kebahagiaan dunia dan kemenangan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hazal Qur'ana yudhilil lati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'mina lazina ya'maluna sholihati ana lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran surat Al-Isra ayat 9. Maka setiap jalan dan petunjuk yang mengeluarkan manusia dari tuntutan dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah jalan dan petunjuk menuju kesengsaraan. Namun sayang sekali, ternyata banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terjebak pada jalan dan petunjuk semu itu. Orang-orang yang terjerumus itu hanya akan menyadari ketika telah tiba waktu merasakan. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali manusia yang menyadari bahwa dirinya sedang berada dalam kondisi menyimpang dan melanggar aturan-aturan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, hanya karena ingin menuruti dan memenuhi kepentingan hawa nafsunya. Dengan mudahnya berbagai macam bentuk penyimpangan dan pelanggaran syariat bersarang dalam diri manusia, layaknya kayu kering yang dilahap api. Itulah sebabnya mengapa dalam syariat Islam Allah Subhanahu wa taala menetapkan salah satu kewajiban hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa
adalah saling menyeru kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan saling mencegah dari perbuatan mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, dengan harapan tegaknya keselamatan antar manusia dan keharmonisan kehidupan seluruh umat. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sikap menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia lemah. Sikap pelanggaran terhadap syariat Allah Azza wa Jalla telah menciptakan kabut hitam dalam diri manusia, penglihatan manusia menjadi semu. Sehingga kelemahan itu menjadikan dirinya tak mampu lagi membedakan mana al-haq dan mana al-batil. Seiring dengan berjalannya waktu, manusia baru akan menyadari betapa buruknya pelanggaran terhadap perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Zina dalam penglihatan sepintas mata manusia, perbuatan ini akan terlihat memberikan kenikmatan kepada pelakunya. Kemudian ia mencoba untuk memberikan ruang kepada perbuatan ini dalam hatinya, sampai pada tingkatan ia anggap zina adalah suatu hal yang wajar, legal, bahkan menjadikannya sebuah tradisi. Namun setelah ia merasakan betapa zina adalah perbuatan yang biadab, mendatangkan penyakit, merusak moral generasi bangsa, dan menghancurkan ekosistem kehidupan antar nasab manusia sebagai saudara, kerabat, dan tetangga, barulah pelakunya menyadari bahwa zina itu haram untuk dilakukan. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain zina, ada satu perbuatan biadab yang berada di tengah-tengah kita. Karena saking merebaknya perbuatan keji tersebut, manusia menganggapnya sebagai sebuah tradisi yang biasa dan wajar. Perbuatan itu adalah riba. Bertransaksi dengan sistem riba, memakan harta riba. Jemaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita pahami baik-baik bahwa riba adalah perbuatan yang keji yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala secara jelas dengan dalil qati dalam Al-Qur'an. Allazina la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbatu syaitanu minal mas. Orang-orang yang mengambil riba tidak akan dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang memakan harta riba, ia akan berdiri seperti orang yang kesurupan. Ini adalah akibat yang akan didapat oleh pelaku riba. Pada saat ini, perekonomian di dunia dibangun atas sistem ribawi. Seluruh aktivitas perekonomian dikendalikan dengan cara riba. Dan sekarang kita lihat dampaknya. Persoalan hutang semakin membengkak, sulit untuk dilunasi. Kekayaan menumpuk pada pihak-pihak yang memiliki modal, rakyat kecil semakin miskin, krisis terjadi di mana-mana. Tindakan kriminal pun akhirnya merebak ke seluruh negeri akibat ketidakselarasan perekonomian sebuah daerah. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita mendengar dengan telinga kita kabar tentang krisis ekonomi. Setiap hari kita baca berita tentang kemiskinan. Setiap hari kita disuguhi dengan informasi-informasi kasus kriminal yang dilakukan karena motif persoalan harta. Tidaklah kita sadari bahwa semua itu adalah akibat dari meluasnya praktik riba dalam perekonomian. Para pemilik harta menawarkan dengan kalimat-kalimat indah. Para pengusaha menawarkan produknya dengan iklan kredit yang menawan, seolah-olah mereka benar-benar menjadikan calon konsumen mereka sebagai seorang yang terhormat. Padahal ternyata di balik itu semua mereka menyisipkan praktik riba dalam muamalah mereka. Kredit dan pinjaman dengan bunga, kredit rumah dengan bunga, penjualan barang dengan riba, sistem leasing dan sebagainya. Tidaklah kita sadari bahwa semua itu akan mengantarkan kehidupan manusia pada kehancuran ekonomi. Banyak sekali hadis yang mengabarkan betapa buruknya dampak praktek riba
jika dikerjakan oleh manusia. Dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya. Dia berkata, mereka semua sama. Hadis riwayat Muslim nomor 2995. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-riba sab'una huban aisaruha ayyang kihar rajulu ummahu." Riba itu 70 tingkatan dosa. Yang paling ringan adalah seperti seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2265. Hadis ini derajatnya hasan. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin itu melihat sesuatu dengan sudut pandang syariah. Dengan sudut pandang syariah, seorang mukmin tidak akan mudah terkagum-kagum dengan persoalan-persoalan yang menggiurkan. Dengan kacamata syariah, seorang mukmin tidak akan mudah terpengaruh oleh tawaran-tawaran yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab melalui sudut pandang syariah, seorang mukmin akan melihat landasan hukum suatu perkara terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. Maka marilah kita bersama-sama membangun tradisi saling menasihati, saling mengingatkan akan wajibnya melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, saling mengingatkan akan wajibnya meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan begitu, suasana masyarakat Islami yang taat pada hukum Allah Subhanahu wa taala terwujud dengan baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min kulli zambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakatan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yuriduhu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kedua ini, khatib mengingatkan kembali kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mari kita sama-sama jauhi praktik riba dalam transaksi muamalah keseharian kita. Bagi saudara-saudara sekalian yang sudah terlanjur terjebak dalam praktik transaksi riba ini, mari segera bertaubat dan segera mencari solusi paling tepat untuk keluar dari lingkaran ribawi tersebut. Khatib menasihatkan pula kepada jamaah sekalian untuk memperbanyak sedekah, sebab sedekah itu membawa pahala dan menambah berkah. Harta yang ada pada kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita sepenuhnya. Mari kita tunaikan hak atas harta yang dititipkan ke dalam kantong saku kita masing-masing. Mari kita lihat saudara-saudara di sekeliling kita, bantulah mereka yang membutuhkan bantuan harta. Mari kita infakkan sebagian harta kita kepada kaum muslimin yang saat ini sedang ditindas oleh rezim Syiah Nushairiyah di negara Suriah sana. Mereka saudara muslim kita. Mereka butuh uluran tangan kita. Dengan banyak berinfak dan sedekah, semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan beban hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala permasalahan kita.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran surat Saba ayat 39. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang infak dan sedekah, khatib mengingatkan kepada jamaah sekalian akan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Faminkum may yabhal wa may yabhal fa innama yabhalu an nafsi. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara." Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang berkehendak kepadanya. Quran surat Muhammad ayat 38. Ibaratullah, innallaha ya'murukum bi'amri hatsuma. Khalaqakum kama qauluhu ta'ala fit tanzil. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abduka wa rasulika Muhammad. Wa radallahu an khulafa'ur rasyidin Abi Bakri, Umar, wa Utsmana, wa Aliyin, wa an syairil ali Muhammad wa syabihi ajma'in, wa tabi'ina wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajat, Allahumma ighfir lana dhunubana wa ghafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Allahumma inna nas'aluka daunatan khalifatan rasyidatan ala bin hajil nubuwati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullaha allazima yazkurun wastaghfirullaha allazima yastajib lakum wa yazkuruhu ala ni'mahi jazikum wa la zikrullahi akbar wa aqimus shalah.